Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 13 Juni 2023. Berita pertama, kasus utang Yusuf Hamka terganjal kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selanjutnya Jonathan, ayah David Ozora mengungkapkan kejamnya terdakwa Mario Dandi. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka sedang berjuang meminta negara membayar utang mencapai ratusan miliar rupiah. Namun sejauh ini pembayaran urung dilakukan oleh negara. Salah satu faktornya yakni kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menegaskan tak mau terburu-buru menyelesaikan masalah utang Yusuf Hamka ini. Saat ini Sri Mulyani dan anak buahnya tengah mempelajari masalah utang yang diklaim Yusuf Hamka dengan teliti. Sebab penagihan utang yang dilakukan Yusuf Hamka tidak terlepas dari persoalan masa lalu, yakni ketika tahun 1998. Banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan mengalami kebangkrutan. Ditambah, perusahaan tol milik Yusuf Hamka, CMNP, dianggap terafiliasi dengan Bank Yama yang juga dimiliki Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Yusuf Hamka kini hanya bisa berharap utang negara yang harusnya dibayarkan kepadanya masih tertunda. Jangan ngebulet, utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kelompok investasi di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Untuk kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan nih Pak? Pasti dong. Ya. Ya, Beberapa waktu yang Bapak idealkan ya. Hukum harus ditegakkan. Ya. Harapannya berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan? Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudahlah. Pak, apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani. Gitu. Jadi upaya hukum lanjutannya Pak, kalau status kasusnya jalan di tempat. Kalau kasusnya jalan di tempat, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah, ngadu Tuhan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah buka suara terkait utang negara kepada Yusuf Hamka. Namun Mahfud justru menyerahkan semuanya kepada Kementerian Keuangan terkait pembayaran. Selanjutnya Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, bersaksi dalam sidang kasus penganiayaan terdakwa Mario Dandi. Salah satu kesaksian mencengangkan ketika Jonathan mengungkapkan adanya ancaman kejam Mario Dandi terhadap David. Dalam fakta persidangan, Jonathan menyebut Mario Dandi sempat mengancam untuk menembak David. Tidak hanya itu, Mario bahkan mengancam memanggil Brimob untuk menghabisi David. Temuan itu diungkapkan Jonathan usai membaca chat WhatsApp di ponsel David. Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David, persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Agnes. Bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Dalam sidang, Jonathan diminta jaksa penuntut umum untuk menjelaskan kronologi awal saat Mario Dandi, AG dan Shane Lucas menghampiri David. Jonathan mengungkapkan saat memancing, David keluar dari rumah temannya. Mario Dandi menggunakan Agnes yang disuruh berpura-pura hendak mengembalikan kartu pelajar. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.